sedang ramai diperbincangkan. Unggahan Garuda dengan latar biru dengan tulisan peringatan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi kita, bagi kalian? Mari kita bahas. Nah, perbincangan ini berawal dari dua keputusan penting Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah. Putusan MK yang pertama ini memungkinkan Anies Baswedan yang terakhir sudah ditinggalkan partai pengusungnya pada Pilpres kemarin, dan juga PDI Perjuangan yang sekarang udah gak ditemenin lagi sama partai-partai lain untuk kembali masuk ke kontestasi Pilgub Jakarta. Nah, putusan MK ini mengancam skenario dari koalisi gemuk Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil. FYI, pada Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil diskenariokan melawan calon independen yang problematik. Ini diduga sebagai calon boneka, aklamasi 2.0 lah. Nah, putusan penting MK yang kedua ini juga mengancam pencalonan Kaisang pada Pilgub Jawa Tengah terkait ambang batas usia. Masih ingat kan perkara ambang batas usia pada Pilpres kemarin? Ya, benar sekali. Dan terjadi lagi. Oke. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Namun, DPRD melalui Badan Legislasi menganulir putusan MK ini dengan dalih berdasar pada Mahkamah Agung. Nah, manuver dan respon dari DPR inilah yang memicu netizen untuk menyalakan tanda bahaya, peringatan darurat. Kemudian, apa sih dampak perbincangan ini bagi kita? Baiklah teman-teman. Dalam demokrasi, katanya suara rakyat itu suara tertinggi, suara rakyat itu suara Tuhan. Namun apa yang telah dilakukan oleh para penguasa dengan mengobrak-abrik aturan ini membuktikan bahwa sebenarnya suara rakyat itu tidaklah penting. Menang dan berkuasa itulah yang penting. Maka demokrasi kita telah hancur. Pemilihan umum yang mahal itu sebenarnya bukan lagi pesta demokrasi. Sebenarnya itu adalah pesta poranya para penguasa. Tidak ada demokrasi di sana. Maka jangan heran kemudian kebijakan publik yang dihasilkan seperti tabungan perumahan rakyat, kenaikan UKT yang tidak masuk akal, atau aturan-aturan seperti SKCK yang menyulitkan para pencari kerja dan sebagainya. Nah, ini ironis teman-teman. Dalam suasana Hari Kemerdekaan yang ke-79 ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kemerdekaan kita dirampas. Di sisi lain, kita melihat justru para koruptor yang dapat remisi ya. Rakyat jelata menyaksikan bahwa konstitusinya dikebiri, diobrak-abrik. Baiklah teman-teman. Peringatan darurat ini bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, ibarat tim sepak bola. Bisa aja tim jagoanmu itu menang 8-2 atau bahkan 58-0. Mungkin saja tim jagoanmu itu digadang-gadang generasi emas. Nah, padahal kamu juga tahu kualitas pemainnya, integritas pemainnya, kompetensi pemainnya masih rendah. Dan integritas wasit pertandingan itu juga masih rendah. Dan hasil pertandingannya sebenarnya sudah diatur oleh para mafia. Sementara kamu tahu di dunia sepak bola yang sebenarnya kualitas pemain, standar permainan, standar skill pemain-pemainnya yang di level dunia itu tidak ada di tim jagoanmu gitu. Jadi bagaimana timmu itu bisa bersaing di kompetisi yang sebenarnya, kompetisi yang besar. Jadi kemudian untuk apa kebanggaan kemenangan itu teman-teman?
Terus pertanyaan yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan terkait apa yang sedang terjadi ini? Sayang sekali teman-teman, di zaman sekarang no viral, no justice. Kita masih ingat perkara pelarangan jilbab paskibraka kemarin oleh BPIP, harus viral dulu, harus ramai diperbincangkan, baru kemudian negara mengurus perkara itu. Jadi seolah-olah di negara ini semuanya harus diperbincangkan, harus viral, baru akan kemudian diurus. Jadi mari kita kawal perkara ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.